Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arbi Rahmatullah CJ dengan NIM 22042008. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau men-storytellingkan tentang studi kasus untuk tugas akhir pada mata kuliah Pemerintahan Nagari dan Desa. Nah, judul yang akan saya angkat pada permasalahan kali ini adalah Analisis konflik Bamus dan Wali Nagari dalam pengelolaan dana desa di Nagari Saria, Kecamatan Tujuh Koto, Sungai Saria. Nagari Saria di Kecamatan Tujuh Koto, Sungai Saria, Sumatera Barat menjadi contoh nyata konflik struktural dalam pengelolaan dana desa yang dialokasikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berdasarkan Permendes PDTT nomor 7 tahun 2023. Konflik ini melibatkan wali nagari sebagai pelaksana eksekutif anggaran dan Badan Musyawarah Nagari atau BAMUS sebagai lembaga pengawas musyawarah adat yang mewakili norma tradisional Minangkabau. Ketegangan mencuat ketika alokasi dana desa senilai miliaran rupiah gagal terrealisasi optimal akibat perbedaan visi dan wewenang, menghambat pembangunan infrastruktur serta kesejahteraan masyarakat pedesaan yang bertanggung jawab pada sektor pertanian, padi, dan kelapa sawit. Permasalahan utama berpusat pada ketidakseimbangan wewenang institusional yang melekat dalam dualisme norma formal dan adat. Wali nagari dengan mandat eksekutifnya cenderung memprioritaskan proyek fisik berskala besar seperti pembangunan balai nagari yang megah senilai 800 juta dan pengaspalan jalan raya sepanjang 5 km menuju pusat kecamatan. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip efisiensi dan kecepatan, mengingat tenggang waktu dan realisasi dana yang ketat dengan risiko pencairan ulang ke atas negara ke kas negara jika tidak terserap 100% pada akhir tahun anggaran. Sebaliknya, BAMUS menolak keras prioritas tersebut. Menurut alokasi proporsional untuk program sosial dasar seperti perbaikan saluran irigasi sawah dan yang bocor di Dusun Ateh senilai 300 juta, pengadaan peralatan posyandu senilai 150 juta, dan beasiswa pendidikan untuk 50 siswa miskin dari keluarga petani senilai 100 juta. BAMUS berargumen bahwa proses ini harus mulai dengan musyawarah mufakat inklusif melibatkan nenek mama, cedak pandai, dan perempuan sesuai Undang-Undang Nagari Sumatera Barat yang menempatkan mereka sebagai penjaga partisipasi masyarakat. Kurangnya koordinasi antar lembaga memperburuk konflik ini menjadi arena konfrontasi rutin dalam rapat nagari. Wali nagari sering dituduh bertindak unilateral dengan mengeluarkan surat perintah langsung untuk kontraktor tanpa persetujuan BAMUS, melanggar pasal 52 Permendes yang mewajibkan konsultasi praeksekusi. Sementara itu, BAMUS dikritik karena terlalu birokratis dan lamban, menghambat momentum pencairan dana triwulan berikutnya. Polarisasi ini merebut ke masyarakat, kelompok pemuda, dan pedagang mendukung wali nagari demi akses pasar lebih cepat melalui jalur baru. Sedangkan petani dan ibu-ibu rumah tangga membela BAMUS untuk menyelamatkan mata pencaharian dari banjir musiman akibat irigasi rusak. Demonstrasi kecil ini di depan Balai Nagari bahkan sempat terjadi pada Maret 2025. Diikuti pengaduan bertubi-tubi ke Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman dan Bupati. Minimnya transparansi keuangan menjadi katalisator utama eksekutor. Tidak adanya mekanisme pelaporan bulanan publik seperti rekapan realisasi anggaran, kemudian daftar penerima manfaat, dan audit internal, memunculkan tuduhan serius berupa korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN, dan markup harga proyek. Contohnya, dugaan pengembangan biaya sementara Balai Nagari dari 120 juta menjadi 180 juta tanpa tender terbuka, yang memicu petisi warga berisi 250 tanda tangan. Kemudian terjadinya konflik ini bukan hanya soal individu, melainkan tabrakan antara paradigma eksekutif modern atau undang-undang desa dengan musyawarah adat kolektif
yang menghasilkan inefisiensi anggaran sehingga 30-40% akibat penundaan proyek dan biaya litigasi administratif. Dampaknya sangat terasa nyata saat banjir besar melanda Sungai Saria pada November 2024, merusak sekitar 120 hektar sawah. Kemudian dana darurat sebesar 200 juta gagal segera dialokasikan karena rapat Bamus dan Wali Negari macet dalam perbedaan prioritas dan pendapat, yang menyebabkan kerugian petani mencapai 500 juta. Situasi ini menandakan melemahnya legitimasi pemerintah Nagari secara keseluruhan, menurunkan tingkat kepuasan masyarakat dari 75% menjadi 42%. Ini berdasarkan survei internal dan berpotensi memicu konflik horizontal antar dusun jika tidak dimediasi oleh bupati. Secara sistematik, pola konflik ini serupa di 15 negari lain di kecamatan 7 kota yang menunjukkan perlunya reformasi regulasi untuk sinkronisasi wewenang antara Bamus dan Wali Negari dalam pengelolaan dana desa. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai tugas akhir yang berjudul Analisis Konflik Bamus dan Wali Negari dalam Pengelolaan Dana Desa di Nagari Saria, Kecamatan 7 Koto, Sungai Saria. Mungkin hanya ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.